Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh atau contoh yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data, yaitu menentukan nilai mean, median, dan modus untuk data berkelompok. Ya, di sini contohnya sendiri, contoh ya. Diketahui tabel di bawah ini. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Nah, perintahnya di sini tentukan nilai mean, median, dan modus dari tabel tersebut. Nah, yang pertama di sini mean ya. Nah, kita cari dulu meannya. Mean. Nah, untuk mean sendiri atau min ya, lambangnya adalah X bar, di mana rumusnya sendiri adalah sigma. Ya, saya ulang. X bar sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Nah, ini rumus yang dipakai untuk mencari mean. Ya, maka mean atau X bar di sini lambangnya ya sigma Fi kali Xi. Nah, di sini kalau kita lihat dalam tabelnya baru ada Fi ya, Xi belum ada di sini. Jadi langkah pertama kita cari dulu Xi-nya. Nah, apa itu Xi? Xi adalah nilai tengah dari tiap-tiap kelas. Ya, ada beberapa cara untuk memperolehnya. Cara pertama, tinggal kalian rentangkan saja 160 sampai 164, terus dicari tengahnya. Atau cara yang kedua, bisa langsung kamu jumlahkan saja batas bawah dan batas atas, terus dibagi 2. Nah, kita gunakan cara yang kedua saja ya, supaya lebih mudah ya. Jadi kita tambahkan 160 ditambah 164. Itu hasilnya yaitu 324. Nah, 324 dibagi 2. Berarti hasilnya 162. Jadi ditambahkan antara batas bawah dan batas atas, dijumlahkan, terus dibagi 2. Nah, untuk yang selanjutnya, kamu tidak perlu menghitung sama seperti tadi ya. Kalau Xi yang kelas pertamanya sudah diperoleh, tinggal kamu lihat aja nih. Ini 160, Xi-nya 162. Berarti dari batas bawah ke Xi, ini bertambahnya 2. Berarti untuk selanjutnya, tinggal kita tambahkan 2 saja. Jadi 165 ditambah 2 hasilnya 167 ya. 170 ditambah 2 berarti 172. 175 ditambah 2 berarti 177. 180 ditambah 2 berarti 182. Tapi kalau kamu mau menghitung sama seperti kelas yang pertama tadi juga tidak apa-apa ya. Jadi 180 ditambah 184 itu 364. 364 dibagi 2 hasilnya 182. Sama saja. Cuman menurut saya lebih mudah kalau patokannya sudah ketemu 1, tinggal diikutin aja batas bawah ke Xi-nya itu bertambahnya berapa. Ya. Terus untuk jumlah, untuk Xi-nya ini tidak perlu dijumlah, jadi ini tidak usah dihitung penjumlahannya. Nah, berarti tinggal kita cari. Nah, di sini yang dimintakan sigma Fi kali Xi kan ya. Berarti ini kita buat kolom baru yaitu Fi dikali Xi. Nah, Fi dikali Xi, jadi dikalikan ya. Nah, kita kalikan 3 dikali 162. Nah, ini langsung saja hasilnya 486. Nah, 5 dikali 167 itu 835. Nah, 6 kali 172 itu 1032. 9 kali 177 itu 1593. Terakhir 7 kali 182 itu adalah 1274. Nah, untuk Fi kali Xi ya ini harus dijumlahkan karena di sini dimintanya sigma Fi Xi. Nah, jumlah dari Fi dikali Xi. Ini jumlahnya
yaitu 5.220. Maka hasilnya di sini bisa kita tulis sigma Fi dikali Xi itu jumlah dari Fi dikali Xi yaitu 5.220 dibagi sigma Fi jumlah dari Fi, jumlahnya yaitu di sini 30. Nah, ini tinggal dibagi saja nih. Nah, nolnya coret. 522 dibagi 3. Nah, itu hasilnya yaitu 174. Nah, inilah cara untuk mencari mean atau mean atau nilai rata-rata atau rataan hitung. Ya, selanjutnya kita mencari median. Nah, median. Nah, di sini yang kedua kita cari median. Median itu rumusnya, lambang dari median itu sendiri adalah ME, ya. Rumusnya yaitu TB ditambah N/2 min atau dikurangi FKS, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, ya, per FME, frekuensi median, dikali C. Nah, ini rumusnya. Maka mediannya TB ini, TB itu adalah tepi bawah kelas median. Nah, kebetulan kita kelas mediannya belum kita cari, ya. Nah, kalau saya biasanya saya titik-titikin dulu karena belum kita ketahui, ya. Ditambah N/2. N itu senilai dengan sigma Fi, ya, jumlah seluruh data. Nah, jumlah atau sigma, ya, ini bisa dilambangkan dengan sigma. Jumlah atau sigma Fi adalah 30 tadi, ya. 30, N-nya berarti 30 per 2 dikurangi FKS, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini juga belum diketahui, berarti nanti berkaitan dengan frekuensi kumulatif, ya. Berarti ini kita buat dulu kolom untuk frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif yang dipakai untuk rumus median ini adalah frekuensi kumulatif kurang dari, ya. Nah, untuk frekuensi kumulatif sendiri, cara menghitungnya kita mulai dari frekuensi, ya. Frekuensi kelas pertama adalah 3, frekuensi kumulatifnya juga 3. Nah, di sini untuk yang kelas 2 kan 5, ya. Nah, frekuensi kumulatifnya berarti kita tambahkan 3 ditambah 5, hasilnya 8. Nah, yang ketiga 6, berarti 8 ditambah 6, berarti 14. Ini dari frekuensi, ya. Nah, selanjutnya 9, berarti 14 tambah 9 itu 23. Nah, 23 tambah 7 berarti hasilnya 30. Nah, ini tidak perlu dijumlahkan, ya. Untuk frekuensi kumulatif kelas terakhir harus sama dengan jumlah, ya. Nah, kita lanjut per FME. Nih FME-nya, frekuensi kelas median, juga belum kita ketahui. Nah, dikali C. C itu interval atau panjang kelas, ya. Ini bisa kita lihat dari masing-masing kelas, ya. Kita ambil contoh yang pertama aja, 160 sampai 164. Tinggal kita hitung aja, ya. 160, 161, 62, 63, 64. Berarti ada 5, ya. Nah, jadi di sini untuk C-nya adalah 5. Nah, boleh juga kamu menghitung di kelas yang lain, misalkan kelas 3, 170, atau kelas 2 aja, kelas 2, 165 sampai 169. Tinggal hitung, 165, 166, 167, 168, 169, 5 juga. Karena ini masih dalam satu kesatuan soal, jadi intervalnya semuanya sama, yaitu 5. Interval atau panjang kelas itu dilambangkan dengan C, yang jadi 5. Nah, sampai sini yang bisa kita hitung adalah ini, ya, 30 dibagi 2. 30 dibagi 2 ini nantinya berperan penting untuk mencari TB dan FKS serta FME. Nah, 30 dibagi 2 itu adalah 15. Nah, 15 kita lihat di frekuensi kumulatif. Nah, ini kurang. Nah, berada di sini 15 itu, ya.
Nah, kalau di sini kan kurang ya, kalau 15 ya. Nah, berarti 15 ada di sini. Dia lebih yang pertama kali. Nah, kalau udah ketemu kelasnya, nah tinggal kita cari TB. TB itu tepi bawah kelas median. Nah, jadi kita lihat di kelasnya. Nah, di sini 175 sampai 179 kan ya. Jadi tepi bawah itu batas bawah yang sebelah kiri dikurangi 0,5. Berarti 175 dikurangi 0,5 itu hasilnya 174,5. Ya. Terus FKS. FKS itu frekuensi kumulatif sebelum. Berarti yang di atasnya di sini. Nah, berarti di sini bisa kita tulis 14. Ya. Selanjutnya di sini FME, frekuensi median. Ini bisa kita lihat dari FI yang mediannya, kelasnya. Jadi di sini yaitu 9. Nah, jadi bisa kita tulis lagi di bawahnya 174,5 ditambah 30 dibagi 2 itu 15 dikurangi 14 per 9 dikali 5. Karena tidak muat, ini saya tulis di sampingnya saja supaya tidak menambah kertas dulu ya. Maka mediannya sama dengan 174,5 ditambah 15 dikurang 14 itu 1 per 9 dikali 5. Maka hasilnya di sini 174,5 ditambah 5 kali 1 berarti 5 ya per 9. Maka hasilnya di sini 174,5 ditambah 5 dibagi 9 itu 0,5555556. Kita bulatkan jadi dua angka aja 0,56 ya. Nah, jadi hasilnya di sini 175,06. Nah, inilah nilai dari mediannya. Nah, sekarang yang terakhir kita mencari modus. Nah, saya tambahkan kertasnya. Modus itu lambangnya MO. Nah, rumusnya sendiri adalah TB ditambah delta 1 per delta 1 ditambah delta 2 dikali C. Nah, ini delta ya. Nah. Oke, langsung. Maka modusnya, konsepnya hampir mirip seperti mencari median tadi ya. Jadi kalau belum ketemu nilainya, kita tulis titik-titik aja dulu. TB ini, untuk TB bisa langsung ya. Jadi modus itu adalah nilai yang sering muncul, atau kalau dalam tabel data berkelompok atau tunggal yang terdistribusi, itu tinggal kita lihat frekuensinya aja yang paling terbesar. Jadi di sini 3, 5, 6, 9, 7. Berarti frekuensi yang terbesar adalah 9 ya. Nah, berarti TB-nya langsung bisa kita lihat tepi bawahnya sama seperti kelas median tadi. Nah, jadi di sini 175 sampai 179. Berarti yang kita ambil yang sebelah kiri, batas bawahnya. Kita kurangin 0,5. Berarti TB-nya adalah 174,5. Sama ya, kebetulan aja ini sama seperti median. Ya, ditambah delta 1. Delta 1 ini adalah selisih frekuensi antara kelas yang memuat modus dengan kelas sebelumnya. Jadi untuk delta 1 ini sendiri, ini bisa saya tulis di sampingnya aja, delta 1. Nah, itu adalah 9 dikurangi dengan kelas sebelumnya, dikurangi 6. Maka delta 1-nya adalah 3. Ya. Nah, jadi delta 1-nya di sini adalah 3 per delta 1 lagi tetap 3 ditambah delta 2. Nah, delta 2 ini kelas modus 9 dikurangi kelas sesudahnya. Sesudahnya adalah 7.
Berarti 9 dikurangi 7 hasilnya, maaf, ini delta 2 ya. 9 dikurangi kelas sesudahnya dikurangi 7. 9 dikurangi 7 itu hasilnya 2. Berarti di sini delta 13 ditambah delta 2-nya adalah 2 dikali C. C-nya interval kelas sama kayak tadi ya. 160 sampai 164 dihitung. 160, 161, 162, 163, 164. Berarti ada 5. Ya. Maka di sini C-nya langsung kita tulis 5. Maka hasilnya di sini 174,5 ditambah 3 per 3 tambah 2, 5 dikali 5. Nah, kebetulan bisa dicoret nih. 5 dibagi 5 hasilnya 1 ya. Jadi langsung coret aja. Berarti 174,5 ditambah 3. Maka hasilnya 177,5. Nah, begitulah penjelasan contoh yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.